Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk bisa bermuajahah berkumpul di majelis ilmu ini. Ini tak lepas daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang lain tidak diberi kesempatan untuk bisa bermuajahah, tidak diberi kemampuan untuk melangkahkan kakinya masing-masing untuk melaksanakan ibadah. Tapi alhamdulillah wa syukurlah, kita adalah salah satu orang, salah satu kaum yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya adalah kita sekarang malam ini ada di majelis ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin ada beberapa orang di antara kerabat kita, tetangga kita yang sedang sakit. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azbil ba'sa darabana zalal syafi la syifa illa syifa qala ya qadir sakaman al-fatihah. Ya kana wa ya kana sa'an siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi tentang rukun wudu atau fardu wudu sesuai dengan dasar hukum surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi kemarin kita pun sudah sampai kepada bab mencuci kaki. Sampai kemarin kita bahas tentang cara mengusap sepatu dan sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan kepada fardu wudu yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tartibu ala ma zakarnahu. Dan tartib adalah al-fardus sadis, fardu wudu yang ke-6. Dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu tidak ada tartib, gitu ya. Famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, summa tartib tidak ada. Niat pun tak ada, karena kan asal mula kalimatnya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Yang pertama membasuh wajah. Nah, kan gitu kalau di Al-Quran. Kenapa fardu wudu ditambahkan niat dan tertib? Kalau niat jelas-jelas hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa innamal a'malu bin niat. Segala bentuk pekerjaan itu tergantung niatnya. Mau tidak mau. Sampai gini ya. Bapak misalnya lagi ngaji anak. Woi anak-anak, ini cara wudu misalnya ya. Niatnya cuma praktek, tapi wudunya sempurna, itu tak bisa dipakai sholat, karena niatnya cuma praktek. Tapi kalau niatnya
Anak-anak coba lihat Ustadz nih mempraktikkan wudhu, tapi dia sambil niat ingin wudhu juga, jadi double ya. Dia praktek, dia niat wudhu, nah itu jadi sah wudhunya untuk sholat begitu. Jadi niat itu memang wajib. Al-umuru bima qasidiha, segala sesuatu itu pasti ada niatnya. Nah seperti itu. Bahkan dalam agama kita itu dijelaskan mau berbuat kebaikan baru niat saja udah dapat pahala, apalagi kalau dikerjakan. Tapi kalau kejahatan tidak, niat jahat belum berdosa Pak. Tapi kalau sudah dikerjakan baru dosa. Tapi kalau niat baik baru niat saja udah berpahala. Nah sekarang apa dalil bahwa tartib itu wajib? Pertama, dalam Al-Maidah ayat 6 itu ada huruf waw. Kita coba tulis. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang selanjutnya wamsahu, tolong dikoreksi takut tulisannya salah. Biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, yang menjadi tartib ini kan ada huruf waw ini. Waw satu, dia. Yang kedua ini. Nah, waw dalam menurut ilmu nausorof, ilmu balaghah, itu wawnya waw litartib namanya. Waw harus berurutan. Jadi tidak sah kalau kita wudhu muka udah muka, kaki udah kaki, kepala tak bisa. Maka tartib wajib dicantumkan. Tanya sama Pak Haji Sobar, Pancasila nggak boleh kan tidak berurutan? Pancasila satu, kemanusiaan yang beradab, dua, bisa, ibarat itulah pokoknya harus berurutan. Nah gitu. Jadi kalau menyebutkan Pancasila tidak berurutan itu berdosa secara negara kan gitu ya, bukan secara agama, secara negara. Nah jadi tartib itu wajib karena dia ada huruf wawunya. Makanya dasar hukum itu tidak bisa dilihat teks saja. Kalau lihat teks saja ini rukun wudhu cuma 4 Pak. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala dan basuh kaki, itu 4. Padahal ada 2 lagi, niat dan tartib. Dari mana dalil niat dan tartib? Dari hadis Nabi. Apa dalilnya? Nanti kita sampaikan ya. Wa fardiyatuhu mustafadatun minal ayat. Kepaduannya karena adanya faidah waw di ayat ini. Itu menurut para ulama. Itu alasannya. Idza kunna al-wawu litartib, karena wawunya itu wawu litartib. Maka wa qaulihi alaihi wasallam, maka sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, lam yungkar anhu alaihi wasallam annahu ma tawaddu'a illa murtad. Tidak ada wudu kata Nabi kecuali tertib. Itu kata Nabi. Jadi fardu wudu 6 itu yang pertama niat hadis Nabi, yang kedua membasuh wajah itu Al-Quran, itu Al-Maidah ayat 6. Yang ketiga membasuh tangan, Al-Quran juga ayat 6 Al-Maidah. Yang keempat itu mengusap kepala, Al-Quran juga wamsahu birusukum. Yang kelima membasuh kaki, Al-Quran juga Al-Maidah ayat 6. Dan tartib adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pertama tawaddu'a ila murtaban. Kata Nabi, tak ada wudu kalau tidak tertib. Berarti kalau tak tertib tidak sah wudunya. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Selesai kita tentang fardu wudu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin saya sampaikan
jarang-jarang masalah ibadah itu detail dalam Al-Quran. Coba lihat, kewajiban zakat cukup aqimus shalah wa atuz zakah, ya selesai. Aturannya ada dalam hadis Nabi. Kewajiban sholat, aqimus shalah liduluki syamsi ila wasaqil lail, cukup perintah saja. Apa detailnya? Takbiratul ihramnya, terus iftitahnya, Al-Fatihahnya, itu tidak dalam Al-Quran tapi dalam hadis Nabi. Puasa juga sama, kutiba alaikumusiyam, tidak ada. Praktek ibadahnya tidak ada, cara-caranya, fikihnya tidak ada. Yang ada dalam hadis Nabi. Begitu juga naik haji, walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ila sabila. Tak ada umroh gimana, haji gimana, tawaf gimana, tak ada. Tapi dijelaskan dalam hadis. Tapi wudu Pak, ini sampai detail gini Allah. Berarti kunci ibadah kita itu pertama wudu. Jadi hati-hati, sia-sia sholat kita sudah khusyuk, sudah bersih, sudah sudah berjamaah segala macam. Tahu-tahu nanti ketika di akhirat dibagi rapat masing-masing, sholat duhur kosong, sholat asar kosong, sholat maghrib kosong. Alhamdulillah, gitu ya. Kosong gara-gara apa? Gara-gara wudu tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya Pak ya. Jadi itu tentang fardu wudu. Kemarin menggelitik, Pak Imam itu bertanya, bagaimana dengan membasuh telinga? Nah, kita akan bahas. Pembahasan tentang membasuh telinga itu ada dalam sunnah-sunnah wudu. Ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Jadi jangan dianggap wajib Pak membasuh telinga itu sunnah. Cuma semuanya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan gitu ya. Ibarat qobla isya pada itu sunnah muakkadah. Kalau Bapak sholat isya saja sama dengan makan pakai nasi saja, dah selesai. Nggak ada tongkolnya, nggak ada tempenya, nggak ada tahunya. Jadi Bapak yang di rumahnya makan nasi saja boleh lah, silakan sholat isya saja, dah pulang. Mau usah zikir, pulang aja. Orang lain Allahumma taslam, ya Allahumma lantas silakan. Asal di rumahnya makan nasi aja ya. Jangan curang untuk diri sendiri, santapan jasmani lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Untuk santapan rohani menghadap Allah, masa cuma sholat fardu saja? Kan begitu. Masih mending kalau sholat fardunya bernilai atau khusyuk atau benar. Gimana kalau tidak? Fungsi sholat sunat adalah untuk menambah daripada sholat fardu kita, kan begitu. Jadi mohon maaf ya, jadi yang tak biasa sunat qobla pada kalau bisa biasakan. Cuma sunat qobla itu rata-rata ada semua, dari mulai qobla maghrib, qobla isya, qobla subuh, qobla duhur dan qobla asar. Yang tak ada itu ba'da. Kalau masalah 2 sholat, ba'da subuh dan ba'da asar. Nah dia ada aliran sesat yang ba'da subuh sholat gitu ya, pakai kunut lagi. Nah itu kita jangan sudon, itu mungkin sholat qadha subuh. Jadi gini Pak, seumur hidup Bapak dari mulai balik pernah meninggalkan sholat gitu ya, pernah meninggalkan sholat. Misalnya selama 5 tahun tak pernah sholat. Hitung Pak, mohon maaf hitung, daripada kita berapa sholat nanti di akhirat. Hitung selama 5 tahun itu maghrib berapa, bisa berapa, subuh berapa dan sebagainya. Nah cara menggantinya, setelah sholat duhur silahkan duhur kembali untuk mengkodok dulu sholat waktu kita tinggalkan. Sholli fardhu duhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati qada al-laila. Kalau sholat ada qadanya, ya. Nah itu. Tapi qada untuk diri sendiri gitu. Jadi saya yakinlah kita waktu masa muda, masa bujangan, kadang-kadang mungkin teringatkan ada sholat yang tertinggal. Kalau bisa dicicil dari sekarang, daripada keburu malaikat Israel yang nyamperin kita, dah repot kalau tadi. Ya, nah itu. Jadi ba'da subuh itu tak ada, ba'da asar tak ada. Kalaupun ada, kita nengok, oh mungkin itu sholat qadha. Tak usah dinyinyirin, biarkan saja. Baik,
Sekarang kita membahas tentang sunnah wudhu. Paslun wa sunanuhu asrul khisalin. Sunnah wudhu itu semuanya ada 10 Pak. Ulang lagi, sunnah wudhu ada 10. Kalau fardu wudhu ada 6. Berarti kalau wudhu kita mau sempurna, silahkan wudhu lakukan 6 tambah 10. Berarti totalnya 16. Nah gitu ya. Kalau Bapak misalnya ingin wudhu saja 6 boleh. Dengan catatan silahkan makan nasi aja, nggak usah dengan lauk pauknya, kan gitu. Nah sunnah itu lauk pauknya gitu maksudnya. Kalau istilah makan itu ya. Yang pertama sunnah wudhu itu atas niat membaca basmalah. Jadi membaca basmalah. Fiftidaihi ketika memulai atau mau memulai wudhu. Apa dalilnya? Nah ini hadis Nabi Pak. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu fi inahin wa qala li ashabihi tawaddu bismillah. Nabi praktek Pak. Jadi mempraktikkan cara wudhu. Para sahabat, kalau kalian wudhu maka ucapkanlah bismillah. Begitu kata Nabi. Siapa hadis yang meriwayatkannya? Rawahu al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Kenapa wudhu harus pakai bismillah dan hukumnya adalah sunnah muakkadah? Ini ada hadis Nabi lagi. Apa kata Nabi? Kullum rin tibarin la yubda'u bihi bismillah wa huwa azdam. Tiap-tiap awal mulai pekerjaan itu harus diiringi dengan bismillah. Kalau tidak diiringi dengan bismillah maka bahwa azdam itu tidak berkah. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena sunnah muakkadah itu sunnah yang dikuatkan, maksudnya itu kalau sampai tidak ada bismillah lah gitu maksudnya. Dan ini bukan dalam wudhu saja Pak, dalam semua aktivitas, baik makan, minum, bekerja dan sebagainya. Bahkan ketika minum, ketika makan, gitu ya Pak ya. Ketika minum, ketika makan, itu kalau tidak pakai bismillah, itu setan masuk Pak ke dalam mulut kita. Gitu. Maka ketika kita proses di tengah minum atau di tengah makan, ketika lupa bismillah, ucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Seketika itu setan memuntahkan apa yang dia makan. Jadi minum juga harus pakai bismillah. Saya coba ya Pak ya. Bismillah. Kan ngaji juga harus dengan praktek ya. Nah begitu Pak. Kemarin dalam tafsir Al-Quran, bismillah itu banyak ba lil ilsaq, ba musawwahah. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang diawali dengan basmalah, maka Allah nempel sama kita. Allah damping kita. Gitu ya. Kalau Allah damping kita, kalau Allah nempel ke kita, tak mungkin pekerjaan yang diawali dengan basmalah, tak mungkin pekerjaan yang maksiat, tak mungkin. Bapak mau maling, mustahil. Bismillahirrahmanirrahim, mustahil. Ya. Bapak misalnya mau nyolek cewek, bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin. Nah itu, kenapa? Banyak bahir sob, musabbaha. Allah melihat. Silakan cek, rata-rata hal yang tidak maksiat itu pasti bismillah. Tapi kalau maksiat nggak mungkin pakai bismillah. Kalau ada yang pakai bismillah kurang ajar pokoknya. Nah itu aja pokoknya. Jelas-jelas kurang ajar Pak. Jadi apa ya? Jadi tiap-tiap pekerjaan harus dipakai bismillah apapun yang terjadi. Yang kedua, saya sering menjelaskan bedanya minum kambing dengan orang Islam itu cuma bismillah. Kalau minum tidak pakai bismillah itu yang hilang cuma haus saja. That's right. Apa bedanya dengan kambing kalau begitu? Tapi kalau minum pakai basmalah itu selain haus hilang
juga dapat pahala. Nah itu maksudnya. Jadi selama ini bapak-bapak yang minum tidak pakai basmalah, apa bedanya kalau gitu bapak dengan kambing, dengan monyet, dengan kucing, dengan ayam? Karena mereka nggak basmalah. Wallahu a'lam, mungkin mereka berzikir sama Allah kan gitu. Gitu ya. Jadi mohon maaf, gitu ya. Kita biasakan apapun yang terjadi Bismillah, walaupun tetap cara melaksanakannya ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau lagi sendirian di rumah boleh lah Bismillahnya agak keras. Tapi kalau lagi banyak orang atau misalnya tidak mencolok ya Bismillahnya ya sekedar kita terdengar oleh diri sendiri itu aja. Yang jelas diucapkan Bismillah. Nah gitu. Karena hadisnya adalah la yubda'u bihi bi bismillahi fa huwa aslam. Ya, orang yang tak pakai bismillah itu tidak berkah. Demikian juga wudu. Jadi sebelum wudu itu apa Pak biasanya? Cuci tangan kan? Nah, jadi boleh ketika cuci tangan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saking bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal itu sampai mewajibkan kalimat Bismillah. Sampai dalam hadis berkata begini Pak, ini masih apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Man tawaddo'a, barang siapa berwudu, wa zakara Allah dan dia mengucapkan Bismillah, kana tahuran li jami badanihi, maka Allah menganggap suci semua anggota badannya. Ketika punya wudu meninggal syahid. Nah gitu. Selanjutnya wa illam yadkurismallah, kalau tidak membaca bismillah kana tahuran li a'dha'i wudu'i, sucinya hanya sebatas anggota wudu. Nah itu. Ulang lagi apa ya? Kalau wudu pakai bismillah, kata Nabi, Allah menganggap suci semua badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau pakai bismillah. Kalau tidak pakai bismillah, maka yang suci cuma anggota wudu, cuma wajah, tangan, kepala, kaki, dan segitu aja. Apa salahnya sih baca basmalah? Nggak bayar, nggak ngeluarin energi, kan begitu. Bahkan kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau lupa bismillah, segera baca bismillah. Contoh, misalnya cuci tangan, terus intisar, terus umur misalnya ya, terus wajah, pas usap kepala lupa tidak bismillah, maka ketika usap kepala bacakan bismillah. Begitu. Saking pentingnya bacaan Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan silakan. Barangkali. Nah jadi gitu ya, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, waqad qala al-Imam Ahmad biwujubiha. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan baca basmalah. Saya tak jadi masalah ya. Imam Asy-Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau Imam Ibn Hanbal itu wajib membacakan basmalah. Falau nasiha fi ibtida'il wudu, kalau lupa membaca basmalah ketika wudu, ata biha mata zakarha fil wudu. Pokoknya bacakan ketika ingat. Walaupun ketika mengusap kaki, ketika membasuh kaki baru ingat apa bismillah. Itu aja. Itu kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Saking wajibnya membaca basmalah menurut mazhab Imam Hambali. Karena memang ada perbedaan Pak, mohon maaf. Kalau Imam Hambali itu wajib mengusap kepala itu dari sini. Saya coba ya, bentar. Dari sini Pak, ini dari mulai ujung rambut, terus ke belakang, terus sampai ke bawah, terus dikembalikan lagi. Itu wajib kalau menurut Imam Hambali. Jadi seluruh kepala. Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i itu sunnah. Nah itu bedanya. Ya. Jadi ada perbedaan antara Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i cukup segini aja udah selesai, atau segini selesai, di belakang selesai. Bapak misalnya karena rambutnya udah pakai minyak rais, udah pakai
pakai jelly gitu ya, sayang kena rambut apa, kena air, nah boleh sini aja, apa pasang kalau menurut Imam Syafi'i gitu ya. Kan sayang kan rambut udah, apalagi pengantin baru ya rambutnya udah udah ditata, dirapu segala macam, tak jadi masalah dari sini kalau apa, sebagian nggak apa-apa, asal bagian dari kepala, jangan dari sini, ini bukan kepala, ini wajah. Jadi apa ya? Jadi perbedaan Imam Hambali dan Imam Syafi'i begitu. Kalau Imam Syafi'i sebagian, kalau Imam Hambali itu kadang semuanya. Nah persis kayak basmalah tadi. Kalau di Imam Syafi'i membaca basmalah itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau ketika Imam Hambali itu hukumnya wajib. Kalau gitu saya Imam Hambali saja, silakan. Tapi harus istiqomah, konsekuen semuanya Imam Hambali. Bersentuhan tangan dengan perempuan tak batal. Begitu harus. Ya. Dan harus berguru dengan sanadnya. Gitu ya. Jangan sampai ke atasnya seragam SD, ke bawahnya seragam SMA, kan nggak lucu akhirnya kan ya. Ke SD tak masuk, ke SMA tak masuk karena seragamnya dua macam kan begitu. Makanya saya tegaskan dari awal khusus begini kita Imam Syafi'i bukan menyalahkan mazhab yang lain, bukan supaya kita istiqomah, itu aja. Kalau dalam Imam Hambali itu tahlilan nggak boleh kan? Ya, marhabaan nggak boleh. Jabat tangan setelah sholat nggak boleh kan begitu. Ya, jadi kita Imam Syafi'i saja. Itu yang pertama. Sunnah wudu adalah at-tasmiyah, membaca basmalah. Jadi resikonya begitu ya Pak ya. Ini Nabi yang ngomong, kalau pakai basmalah di samping anggota wudunya itu suci, semua badan dari ujung rambut sampai ujung kaki suci. Kalau pakai basmalah. Kalau tidak pakai basmalah hanya sekedar anggota wudu, itu aja. Yang selanjutnya sunnah yang kedua. Apa sunnah yang kedua? Wa ghuslu kaffaini qabla idkhalihi mal ina'i. Jadi membasuh kedua telapak tangan. Gitu ya. Ini ada hadis nabinya. Jadi bukan sekedar kaul ulama, tapi kaul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Jadi disunahkan sebelum wudu, sebelum apa-apa, cucikan tangan. Apa alasannya? Alasannya hadis dari Rasulullah SAW. Kata Nabi, Dikali SAW, ainat batat siyadahu. Ulang lagi, fala yanis yadaihi bil ina'i qabla ayyasilahuma salasan aina batat siyadahu. Jadi begini, kata Nabi, cucilah kedua tanganmu sebelum wudu, karena kita tidak tahu itu telapak tangan bekas apa. Gitu. Bahasa bebasnya seperti itulah. Apalagi setelah tidur, mohon maaf, tidur kan macam-macam kan tangannya itu, yang gini, ada yang masuk ke depan, ada yang masuk ke belakang, garuk-garuk mungkin pantat belakang dan segala macam kan gitu. Bisa saja kan. Kata Nabi, aina batas itu tangan di mana? Apalagi yang pengantin baru kadang-kadang apa aja ya tangan tuh nggak bisa diem kan ya. Nah, kan gitu. Bisa aja kena najis, kena apa. Makanya kata Nabi, cuci dulu. Nah, gitu. Jadi ketika setelah baca basmalah, maka silakan cuci kedua telapak tangan. Karena tangan ini kedua telapak ini Pak ya, bukan yang atas ini. Dalam batal wudu, yang membatalkan wudu itu kedua telapak tangan ketika menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang. Mohon maaf Pak, agak mudah. Kalau Bapak pegang si Joni, gitu ya, sama ini, sengaja pegang, itu tak batal wudunya. Tapi kalau pegangnya pakai telapak ini, tangan ini yang di dalamnya itu batal.
dalam membatalkan wudu kan seperti itu. Atau misalnya kita memegang belakangnya, yang dipegang itu kemarin kita pernah jelaskan yang buletannya ya, yang buletan yang mengkerut itu. Nah itu yang dipegang. Kalau pakai ini, itu nggak batal. Cuma ngapain ada kerjaannya nempel-nempel ini ke pantat, ngapain? Kalau gatal, misalnya gini, itu tak batal. Tapi kalau sudah begini atau gini, itu sudah batal. Itulah fungsi telapak tangan. Gitu ya, Pak ya. Nah, jadi yang dicuci itu adalah ininya. Kalau mau ini boleh juga, nggak jadi masalah, sekalian saja. Cuma yang wajib itu yang ini. Wajib di sini maksudnya sunnahnya gitu ya. Yang sunnah muakkadahnya ini telapak tangan. Alasannya karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kamu tidak tahu kan itu tangan kamu semalam nginep di mana? Itu kata Nabi. Bisa nginep di ketek, bisa nginep di, ya kita kan lagi tidur nggak tahu kan ini tangan kemana aja. Nah itu fungsinya. Makanya disebutkan sunnah wudu. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, wal mudmadatu wal intisyaki. Yang ketiga, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dan disemburkan kembali. Jadi jangan sambil menyelam minum air kumur-kumur, terutama lagi puasa ya, kumur-kumur 3 kali ya kembali cuma 2 kali, hati-hati kan gitu. Berarti korupsi 1 kali tegukan gitu ya. Jadi kumur di sini wal madmadatu wal intisyaki. Di fi'li sallallahu alaihi wasallam, karena pekerjaan Rasulullah seperti demikian. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada para sahabat. Cuma hati-hati Pak kalau lagi puasa, ya jangan terlalu maksimal ketika berkumur dan memasukkan air dalam hidung. Kalau sebagian ulama fikih itu menyatakan kalau lagi puasa terus menyedot air ke dalam hidung, kalau ada rasa perih di sini sampai pening itu batal puasanya. Jadi hati-hati. Jadi seala katanya aja, sekedar basah hidung. Yang kedua, ketika lagi berkumur-kumur, gitu ya, muntahkan airnya. Kalau muntahkan berarti walaupun ada sisa ditelan itu tak masalah karena sudah dimuntahkan. Tapi kalau begini, kumur-kumur dipendam di sini, dikeluarkan setengah, tertelan setengah, itu batal. Itu kita ada niatnya. Harus bisa dibedakan ya Pak ya. Gitu. Harus bisa dibedakan antara memuntahkan habis walaupun ada sisa tertelan nggak ada masalah. Bahkan macam ludah diperbolehkan mengumpulkan ludah ketika puasa, kumpul sampai penuh mulut, ditelan lagi, itu tak batal, silakan. Jadi tips supaya tidak haus, kumpulkan ludah, telan lagi, itu tak batal. Tapi kalau ludahnya sudah keluar dari mulut, gitu ya, diambil, dimakan lagi, telan lagi, itu batal. Itu yang membedakan. Gitu ya. Itu menurut beberapa kitab fikih dari Kashfatus Syaja, Kifatul Ayat dan Yaqut Talimin. Jadi untuk madmadah dan irtisyak khusus di bulan puasa memang harus ada ikhtiar, hati-hatian. Kalau tidak hati-hati bahkan sembarangan itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena cerobohnya itu. Ceroboh kan bisa kita antisipasi kan? Kalau tidak antisipasi sehingga ceroboh bisa membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja dan karena tidak ceroboh itu tidak membatalkan. Begitu keterangannya. Wal madmadatu wal istinsyaqi. Itu sunnah puasa yang ketiga. Silakan Pak, ada yang kurang jelas silakan Pak. Baik Pak Ustaz, tentang berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tadi, apakah satu kumur-kumur nanti masuk ke hidung atau kumur langsung
air sisa itu dimasuk ke hidung dan keluar. Ya. Baik. Di sini ada urutannya Pak Haji, ada urutannya. Jadi yang pertama itu kumur-kumur dulu. Urutannya itu ya. Jadi kumur-kumur 3 kali. Kumur 1 kali pun tak jadi masalah. Yang penting kumur-kumur dapat sunahnya. Setelah kumur-kumur baru intisyak, baru memasukkan air ke dalam hidung. Mau bersama pun tak jadi masalah. Kira-kira bisa nggak sama-sama? Silakan aja. Kumur sekaligus intisyak, boleh silakan. Cuma ya kalau di luar bulan puasa silakan aja, mau maksimal sampai ke dalam nggak jadi masalah. Cuma yang saya ingatkan ketika bulan puasa hati-hati. Nah, ketika mengisap air itu kadang-kadang sampai ke ujung hidung itu tandanya pusing lah kita, mengiang gitu ya. Nah itu batal karena air udah masuk. Kalau dalam puasa gitu ya. Jadi urutannya mudmadah dulu, kumur-kumur dulu, baru istinsyak gitu ya. Baru memasukkan air dan dikembalikan lagi. Nah, gitu. Itu urutannya. Kalau dilihat dalam kitab Kifayatul Ahyar seperti demikian. Wallahu a'lam. Baik, berapa menit lagi kita azan baca? 11 menit lagi. Kita lanjutkan ya. Yang selanjutnya sunnah daripada wudu. Wa mashul uzunaini. Selanjutnya adalah mengusap daripada kedua telinga. Yustahabu mashul uzunaini dhahiriha wa batiniha bima'in jadid. Jadi sunnah mengusap atau membasuh telinga luarnya dan dalamnya. Berarti luarnya itu sini ya, dan dalamnya. Sebetulnya ada sudah tercover dengan fardu wudu yang kedua, yaitu faghsilu wujuhakum, membasuh wajah. Kemarin kita jelaskan yang namanya wajah itu pertama air itu dari ujung rambut ya, ujung jadinya rambut. Yang kedua daken, itu sambungan antara tenggorokan dan dagu. Perbatasan dagu dan tenggorokan itu namanya wajah Pak. Mohon maaf, jadi ini juga harus basah. Apalagi yang agak berjebot, hati-hati gitu ya. Yang ketiga itu uzunun ila uzunin. Jadi penampakan telinga. Pokoknya kalau dilihat dari depan, telinga kelihatan itu muka namanya. Tapi kalau telinga nggak kelihatan berarti itu bukan muka. Namanya muka. Gitu ya. Itu harus terbasuh. Jadi ketika membasuhnya boleh dari atas dia sebar gini. Nah ini langsung masuk. Ya. Jadi ini kena basah, ini kena basah juga. Tuh. Kalau ada 1 cm persegi saja tidak terbasuh dengan air, mohon maaf karena membasuh wajah itu adalah wajib, itu jadi tidak sah. Makanya disunahkan wudu itu 3 kali. Antisipasi yang kedua kali, jaga-jaga ada bagian dari wajah tidak kena wudu ketika pertama kali wudu. Maka yang wajib itu yang pertama. Saking wajibnya yang pertama, air sisa wudu itu mustamal. Tapi kalau basuhan kedua ketika mengalir itu tidak mustamal, apa? Itu bedanya. Kalau basuhan pertama airnya jadi mustamal, kalau basuhan kedua dan ketiga airnya tidak mustamal, tidak bekas pakai sebelumnya. Karena yang kedua dan ketiga itu punya sunnah, yang wajib itu yang pertama. Nah, jadi sebetulnya telinga sudah tercover, maka bahasanya adalah wa masku uzunain. Jadi ternyata bukan dicuci, diusap aja. Nah, dia. Kalau kalimatnya wa masku uzunain gitu ya. Wa kada yustahabu masul simakhaini bima'in jadid. Dan juga disunahkan liamnya
Bima injad itu air yang baru, jangan air bekas sebelum telinga apa biasanya? Kepala ya. Nah, jadi sudah kepala terus begini, nah nggak usah, ini ambil air lagi. Gitu. Kenapa dalam fikih itu kelihatannya menghemat air? Bagaimana tidak menghemat air? Basuhan pertama mustama, basuhan kedua ketiga boleh pakai kembali kan? Itu karena saking jarangnya air di daerah gurun, di daerah Arab. Jadi air itu memang sangat berharga sekali. Beda dengan di Indonesia, mau berapapun air, ya alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Tinggal kita niat menguatkan niat rajin ibadah aja, pasti kita sudah ibadah, kita melimpah, itu aja masalahnya. Orang Arab yang kekurangan air kok ibadahnya berkualitas, berprestasi, masa kita fasilitas ibadah hidup tenang, masjid ada, masjid besar, nggak jauh, nggak usah pakai motor, gitu ya, jalan kaki cukup, masa nggak mau ke masjid kan? Gambarnya seperti itu. Jangan sampai seperti yang tafsir kemarin, suratul ladzina an'amta alaihim. Ada seorang sahabat, sholatnya itu ukuran 3 jam perjalanan. Saya nggak kebayang 3 jam perjalanan itu berapa kilo Pak? Nah dia sampai di ujung meninggalnya, ya Allah aku menyesal, ya Allah menyesal. Menyesal apa? Menyesal kenapa cuma 3 jam perjalanan ke masjid? Kenapa 4 jam atau 5 jam atau 6 jam sampai itu? Saking karena ketika sholat Ramadan memang diperlihatkan Pak, calon kita nanti tinggal di akhir itu di mana diperlihatkan. Kalau Pak Haji tak percaya nanti saya mau aja pergi ketika Sakatul Maut nanti ditengokkan. Kalau Pak Haji mau duluan, ya. Diperlihatkan. Jadi sahabat Nabi itu sampai gemes, ya Allah kenapa nggak 4 jam perjalanan, kenapa 5 jam perjalanan, kenapa harus 3 jam perjalanan sampai begitu Pak? Saking nyeselnya. Jadi mohon maaf ya, bukan lebay ya Pak ya. Yang selama ini rumahnya dekat itu nanti nyesel kenapa nggak di Mahkota Indah, kenapa nggak di Majaitan, kenapa gitu maksudnya. Ya, saking berharganya tiap langkah kita menuju masjid. Cuma saya kurang tahu pakai motor dengan jalan kaki pahalanya lebih baik besar mana, saya walau kurang tahu ya, karena zaman Nabi belum ada motor, itu aja masalahnya ya. Ini saya belum tahu lah itu. Baik. Nah jadi kita kembali lagi, jadi disunahkan juga lubang telinganya. Silakan, yang namanya telinga pokoknya daging yang ada di pinggir wajah, itu aja, itu telinga semua. Luar dalam silakan, sunnah muakkadah untuk dicuci. Gitu. Apa dalilnya? Qala Abdullah ibnu Zaid radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu fa akhadha li uzunaihi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadahu bi ra'sihi. Jadi para sahabat Nabi salah satunya adalah Abdullah ibnu Zaid melihat Nabi wudu itu setelah mengusap kepala, beliau mengambil air lagi terus membasuh kedua telinga. Bagaimana cara membasuhnya? Bagusnya begini Pak, kanan dulu. Nanti ada salah satu sunnah daripada wudu itu mendahulukan kanan baru yang kiri. Jadi telinga pun demikian. Kanan dulu. Ini Pak caranya, masukkan telunjuk, intinya di sini diputar. Ya Pak ya. Pokoknya yang namanya telinga silakan, mau dibasahin, mau diusap silakan ya. Yang penting kena air. Atau mau bareng-bareng boleh, nggak jadi masalah. Karena hukumnya sunnah. Mau kanan dulu, mau kiri dulu silakan. Mau bareng-bareng silakan, karena tergesa-gesa wudunya silakan aja Pak. Nggak jadi masalah. Cuma ada sunnah wudu yang lain, dahulukan sebelah kanan baru sebelah kiri. Seperti halnya kita masuk masjid, kalau masuk masjid dahulukan yang kanan, gitu kan? Muntah Allah mati kan gitu ya. Ketika keluar tuh ada doanya kan, Allahumma inni as'aluka min fadli sebelah kiri. Kalau Bapak sudah mempraktikkan seperti itu sampai sekarang belum berubah, pertahankan Pak, itu nikmat Allah luar biasa. Kita sudah dapat hidayah, syukur-syukur ditingkatkan kan seperti itu. Itu gambarnya untuk untuk ibadah kita ya Pak ya.
Baik, itu adalah sunnah yang ke berapa tadi? Yang ketiga ya kalau salah, ketiga keempat ya. Nah, silakanlah para jamaah itu sendiri lah ya. Yang jelas pertama tasmiyah membaca basmalah, yang kedua apa tadi saya lupa lagi. Itulah mulai semua ya. Yang kedua itu wal intisyak wal mulwamah, berjemur dan memasukkan air ke dalam hidung. Yang ketiga itu masuk wuduna ini mengusap dua telinga ya. Berarti baru tiga ya. Baru tiga kan ya? Oh iya, cuci tangan itu empat ya. Gosul kufaini, namanya gosul kufaini. Jadi mencuci kedua telapak tangan ya Pak ya, bukan punggungnya, telapak. Itu yang keempat. Yang terakhir yang kelima karena sebentar lagi mau sholat. Wa tahlilul lihyatil kasati wa tahlilul asabi. Yang kelima adalah menyela-nyela janggut yang tebal dan juga nyela-nyela di antara jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Nah, gitu. Nyela-nyela itu kayak gini, Pak. Ya. Maksudnya apa? Memang sunnah. Tadi masalah gini juga. Tapi itu sunnah. Yang kedua, menyela-nyela janggut. Apa ya? Di sela-sela di apa? Ya, boleh dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah. Cuma kalau janggut bagian depan yang di sini, itu memang airnya harus kerasa kepada kulit dan bukannya itu termasuk wajah. Mohon maaf kalau sampai sebagian ulama menyatakan kalau sampai airnya tidak nyentuh wajah di sini di kulitnya, hanya nyentuh janggutnya saja, itu kategorinya tidak sah. Walaupun ada beberapa imam yang memperbolehkan. Cuma kita ikhtiar ya, daripada tidak sah mendingan rasakan dulu dinginnya atau sejuknya air di balik janggut gitu ya. Apalagi kumis kumis yang tebal itu nggak mungkin cuma kumisnya aja, harus terasa dinginnya air di dalam kulit. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan tak ada janggut, tak ada kumis, jadi tak masalah. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah sampai sunnah wudu 5 hal. Insyaallah 2 minggu ke depan kita 5 hal lagi. Yang jelas kita pengajian ini hanya berupaya supaya kita berikhtiar, berusaha, dan saksinya insyaallah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah berusaha untuk memaksimalkan cara ibadah kita, di antaranya ibadah wudu. Kalau sudah berusaha, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti di alam mahsyar dipertanggungjawabkan tentang hidup kita, ya Allah saya sudah ngaji, ya Allah saya sudah majelis ilmu, kan itu kita ada bantahan. Tapi sudah wudunya tak benar, tak sah, tak ngaji pula, itu yang jadi masalah. Ya, mudah-mudahan segala bentuk upaya kita, salah satunya dalam majelis ilmu ini, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apa yang saya sampaikan tidak bisa memuaskan para jamaah karena saya bukan alat pemuas. Ya, silakan aja nanti dengan lewat pertanyaan. Yang jelas apa yang disampaikan itu adalah hanya sebatas penyampaian saja yang termaktub dalam kitab Kifayatul Ahyar yang ditulis oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.